Rahasia doa terkabul. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Lukas 1 ayat 13-14. Di dalam pengalaman yang saya baca di buku sejarah kebangkitan rohani, sebelum terjadi kebangkitan rohani di sebuah tempat dan era, selalu didahului adanya orang-orang yang berdoa dengan hati sungguh-sungguh. Orang-orang yang berharap Tuhan turun tangan untuk terjadinya kesadaran rohani di kalangan umat manusia. Bahkan saya masih ingat sebelum terjadi pertumbuhan banyak gereja di Indonesia tahun 80-an, menjamur persekutuan doa yang kemudian menjadi cikal bakal banyaknya lahir hamba-hamba Tuhan yang awalnya adalah orang-orang yang berkarya di bidang sekuler seperti dokter, insinyur, pengusaha, banker, yang kemudian beralih menjadi hamba Tuhan. Saat itu doa bukan hanya sekedar ritual sebuah agama, tetapi jeritan harapan perubahan untuk meminta Tuhan turun tangan atas keterbatasan yang terjadi. Hari ini ketika dunia modern yang berubah cepat dengan teknologi komunikasi dan era globalisasi, masihkah doa menjadi kebutuhan utama? Tidakkah doa telah menjadi hanya sekedar formalitas penenang jiwa yang dikalahkan dengan upaya manusia modern yang berhasil mewujudkan teknologi yang hampir bisa menjawab semua keterbatasan manusia? Zakaria seorang imam, namun ia tak mempunyai keturunan sampai hari tuanya. Sebagai imam di era kegelapan, era tak ada nabi, doanya dikabulkan, yaitu mempunyai keturunan yang kemudian keturunannya menjadi seorang yang dianggap nabi yang membuka jalan bagi kehadiran Mesias. Jalan menuju era kebangkitan rohani yang baru. Nama Zakaria, nama istrinya Elisabet, dan nama anaknya Yohanes tertulis dalam kitab suci. Rahasia doa Imam Zakaria dikabulkan karena ia yang walaupun mengalami aib tak punya anak sampai hari tua, namun ia tetap setia melayani sebagai imam dan terus berdoa syafaat untuk terjadi kebangkitan rohani di Israel. Anaknya Yohanes Pembaptis menjadi jawaban doa syafaatnya sekaligus penutup aibnya. Imam Zakaria mengutamakan berdoa untuk kebutuhan perubahan global. Namun Tuhan menjawab juga kebutuhan lokal pribadinya. Ketika doa tak lagi mampu diucapkan dengan kata-kata, justru terdengar paling keras di surga.